Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi trading di acara webinar edukasi ya, dengan judul materi trading menggunakan Fibonacci. Hari ini Desember, Kamis 16 2021 jam 19.30. Oke, kita mulai ya. Webinar edukasi ini bekerja sama dengan WildTrade ya. WildTrade Secure Broker, 15 tahun pengalaman di pasar forex, mempunyai 500 klien trader dari 180 negara, memiliki layanan support 1 kali 24 jam selama 1 minggu. Kemudian untuk withdraw ataupun penarikan bisa tidak maksimalnya 30 menit ya untuk withdraw. Dan untuk withdraw sendiri di WildTrade maksimal 1 hari itu hanya memberikan 8.000 US dollar untuk sekali withdraw ya. Ini instan, 30 menit langsung masuk. Dan ini penghargaan yang sudah didapat oleh WildTrade dari 2014 sampai 2021. Di antaranya 2021 mendapat Most Trust in Asia. Nah, WildTrade menggunakan 2 platform MetaTrader. Yang pertama MetaTrader 4, yang kedua MetaTrader 5. Ya. Untuk teman-teman yang baru bisa menggunakan MetaTrader 4 untuk belajar. Untuk teman-teman yang pro bisa menggunakan MetaTrader 5. Nah, kalau misalkan mau langsung belajar MetaTrader 5 boleh, tapi harus belajar dulu ya. Nah, untuk WildTrade sendiri, MetaTrader 5 itu bisa mendapatkan bonus. Jadi kalau misalkan teman-teman membuka akun WildTrade dan menggunakan platform MetaTrader 5 ini ya, nah bisa teman-teman mendapatkan bonus langsung. Untuk tipe akunnya sendiri, untuk mikro yang mau belajar nih bisa membuka akun mikro, minimal depositnya 25 US dollar. Untuk akun premium, minimal depositnya 200 US dollar. Untuk akun pro, 500 US dollar. Nah, ini untuk akun pro 500, dia spreadnya kecil. Ya, spreadnya kecil. Nah, kalau Bapak dari nih mau belajar untuk trading, ataupun baru mau mulai ya, bisa menggunakan akun mikro. Jadi cuma 25 US dollar ini langsung Bapak bisa trading ya, nanti menggunakan lot 0,01, 0,02 seperti itu. Nah, jika nanti sudah terbiasa di akun mikro dan sudah mendapatkan profit konsisten, baru menggunakan akun premium ya, sebelum menggunakan akun pro gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertransaksi di cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain, bisa membuka akun digital. Ya, akun digital ini minimalnya 50 US dollar. Oke. Untuk info lebih lanjut, kalau misalkan belum paham, nanti bisa japri langsung ke saya. Ya. Untuk deposit sendiri, WildTrade sekarang bisa menggunakan Indonesia Local Bank, diantaranya sudah bekerja sama dengan BCA, Mandiri, BRI, BRI. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman kalau misalkan mau deposit ataupun mau withdraw menggunakan bank-bank lokal yang ada di Indonesia. Nggak ada komisi, nggak ada apa-apa, langsung masuk ya. MFD Academy. MFD Academy adalah pelatihan calon profesional trader teredukasi, pendamping trader, investor, dan juga sebagai penyedia layanan analis di dalam melakukan trading yang berkualitas dan terbaik
menurut analisa teknikal dengan sistem yang sudah teruji. Jadi MFD Academy jarang sekali melihat analisa fundamental. Kenapa nggak bisa melihat fundamental? Karena sudah berpengalaman, mungkin memang fundamental itu sangat berpengaruh ya. Akan tetapi untuk membacanya lebih bagus ketika analisa teknikal ini bukan berbicara, istilahnya apa ya? Teknikal itu hasil daripada fundamental. Jadi saya lebih suka melihat analisa teknikal dibandingkan melihat analisa fundamental. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar juga cara money management ataupun cara menahan psikologis ya, membangun psikologi supaya kuat gitu. Untuk lotnya berapa supaya tidak MC ya. Nah ini bisa nanti menghubungi saya untuk diajarkan. Webinar edukasi trading menggunakan Fibonacci. Ya, judulnya materi sekarang ini webinar edukasi trading menggunakan Fibonacci. Ya, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada webinar kali ini saya akan banyak menggunakan rasio Fibonacci dalam melakukan analisa. Sehingga Anda lebih baik mempelajarinya dan menyukai seperti masakan rumah ibumu ya. Jadi Fibonacci ini anggap aja seperti menu gitu. Bukan menu, resep ya. Resep yang akan kita gunakan untuk mendapatkan uang ataupun untuk bertransaksi trading. Fibonacci adalah subjek yang sangat besar dan ada banyak pelajaran, ada banyak jenis Fibonacci yang berbeda dengan nama terdengar aneh. Tetapi saya akan membahas satu saja, yaitu Fibonacci retracement. Karena Fibonacci ini ada banyak namanya. Ada Fibonacci retracement, ada Fibonacci expansion, ya, ada Fibonacci apalagi lah, lupa saya. Tapi yang saya akan share di sini adalah satu Fibonacci yaitu retracement ya. Jadi jangan salah mengartikan. Ini Fibonacci retracement. Mari kita mulai dengan memperkenalkan Anda pada pria Fibo itu sendiri yang bernama Leonardo Fibonacci. Nah, ini penciptanya Fibonacci retracement ini adalah namanya Leonardo Fibonacci ya. Nah, ini orangnya. Jadi si Leonardo Fibonacci bukan koki terkenal ya. Sebenarnya dia adalah seorang matematikawan Italia yang terkenal. Jadi ini orang Italia ya. Juga dikenal sebagai super duper uber ultra geek ya. Dia memiliki saat ketika dia menemukan serangkaian angka sederhana yang menciptakan rasio yang menggambarkan proporsi alami hal-hal di alam semesta. Jadi semua yang ada di alam semesta ini kalau misalkan dihitung menggunakan Fibonacci ya, nah semua angka-angkanya tuh masuk gitu. Nah yang ini yang menciptakannya itu, yang menemukannya itu orang ini, si Leonardo Fibonacci ini. Ya. Nah ini rasio muncul dari deret bilangan berikut. Nah, ini rasio Fibonacci. Ya, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, dan 144. Rangkaian angka ini diturunkan dengan memulai dengan 0, diikuti oleh 1. Ya. Jadi Fibonacci itu angkanya pertamanya itu diawali dengan 0, diikuti oleh 1. Kemudian menambahkan 0 plus 1 untuk mendapatkan 1. Ya. Ini mungkin sekilas seperti matematika ya, teori. Kalau teori yang namanya teori biasa ribet. Jadi kita baca dulu, pelajari dulu, nanti prakteknya di akhir acara ya.
angka ketiga. Untuk mendapatkan satu, angka ketiga, kemudian menambah angka kedua dan ketiga. Jadi 1 tambah 1 untuk mendapatkan 2. Nah, untuk mendapatkan 4, ya sama, 2 tambah 2, dan seterusnya. Setelah beberapa angka pertama dalam urutan, jika Anda mengukur rasio angka apapun dengan angka berikutnya yang lebih tinggi, Anda mendapatkan 0,618. Ya. Jadi 0,618 ini bisa disebut sebagai golden ratio. Jadi mau berapapun gitu kalau dihitung pasti baliknya ke angka ini. Ya. Misalnya 34 dibagi 55 sama dengan 0,618. Mungkin kalau ini dibaca terlihat puyeng ya, pusing gitu. Tapi nanti ini akan berguna gitu. Hanya untuk yang lebih simpelnya ikutin aja terus sampai selesai. Jika Anda mengukur rasio antara nomor alternatif, Anda mendapatkan 0,382, misalnya 34 dibagi 89, menjadikan harganya itu 0,382. Ya. Jadi seperti ini nih. Nah, ini simbolnya lah, simbol Fibonacci itu matematika kan. Banyak ya, mau di ombak, kadang di seperti keong ini ada unsur-unsur rasio Fibonacci gitu. Level Fibonacci, barisan Fibonacci dibentuk dengan mengambil 2 angka, sembarang 2 angka, dan menjumlahkannya untuk membentuk angka ketiga. Kemudian angka kedua dan ketiga ditambahkan lagi untuk membentuk angka keempat. Dan Anda dapat melanjutkan ini sampai tidak menyenangkan lagi. Rasio angka terakhir terhadap angka kedua hingga terakhir kira-kira sama dengan 1,618. Jadi angka 1,618 itu biasanya disebut sebagai rasio angka terakhir. Makanya ketika kita menggunakan Fibonacci, angka 1,618 ya, 1,618 ini biasanya kita dijadikan area acuan sebagai target. Ya. Ini angka 1,618 ini biasanya dijadikan area acuan untuk target. Ya, tolong dicatat ya. Angka 1,618 pada Fibonacci biasa dijadikan angka terakhir ataupun acuan sebagai target. Rasio ini dapat ditemukan di banyak objek alam sehingga rasio ini disebut rasio emas. Biasa disebut golden ratio ya. Itu muncul berkali-kali dalam geometri, seni, arsitektur, dan bahkan di Sonic the Hedgehog. Nah, ini. Si Sonic pun kalau misalkan menggunakan Fibonacci itu, ya, dia balik lagi ke 38, dan kalau misalkan diukur ini menjadi 61,8 dan 38 itu menjadi area golden ratio, ya, 50, 38 dan 61,8 di area mata nih. Nah, kemudian ini 0%, kemudian di atas ini 100%, ini yang terakhir ini 161%. Ya. Rasio emas sebenarnya adalah bilangan irasional seperti pi dan sering dilambangkan dengan huruf Yunani. Ini angka matematikanya. Oke, itu cukup omong kosong ya. Pusing kalau misalkan kita mendengarkan ataupun membaca teori. Ya. Dengan semua angka itu Anda bisa membuat seekor gajah tertidur. Kami hanya akan memotong untuk mengejar. Ini adalah rasio yang harus Anda ketahui. Oke. Mohon ditulis ya kalau misalkan teman-teman di rumah, ini mungkin lagi di rumah ataupun di kantor, di jalan, di mana aja. Mohon ditulis ini Fibonacci retracement levelnya.
Yang pertama 0,236, kemudian 0,382, kemudian 0,618, kemudian 0,764. Nah, ini retracement level Fibonacci. Jadi di level-level inilah dia akan melakukan retrace ataupun testing ya ke area ini. Nanti kita akan belajar. Anda tidak perlu tahu cara menghitung semua ini. Perangkat lunak chatting Anda akan melakukan semua pekerjaan untuk Anda. Jadi sudah ada ya di MetaTrader 4, di MetaTrader 5, ya itu Fibonacci sudah ada. Mau di Android pun sudah ada gitu. Nanti kita akan buka. Namun selalu baik untuk mengetahui teori dasar di balik indikator, sehingga Anda memiliki pengetahuan untuk menyesuaikan teman kerjaan Anda. Level Fibonacci retracement bekerja berdasarkan teori bahwa setelah harga besar bergerak dalam satu arah, harga akan menelusuri kembali atau kembali sebagian ke level harga sebelumnya sebelum melanjutkan ke arah semula. Ya, nih, tolong dibaca. Jadi kita tuh menggunakan Fibonacci retracement ini sebagai apa? Ya. Nah, setelah harga bergerak dalam satu arah, misalkan dalam keadaan naik ataupun dalam keadaan turun, ya. Nah, maka si harga akan kembali menelusuri ke sebagian level yang berada di atas ini sebelum dia melanjutkan ke arah semula. Ya, misalkan sebelum dia melanjutkan ke arah level 1.61,8, dia pasti akan kembali dulu ke sini. Ya. Tadi kan saya sudah bilang angka 1,61,8 itu biasanya sebagai angka akhir ataupun tujuan. Nah, sebelum dia ke sana, dia akan menuju ke sini dulu. Retracement dulu. Ya. Nanti kita akan pelajari. Trader menggunakan level Fibonacci retracement sebagai area support dan resisten yang potensial. Karena begitu banyak pedagang memperhatikan level yang sama ini dan menempatkan pesanan beli dan jual untuk memasuki perdagangan atau berhenti. Ya, jadi level Fibonacci ini bisa dijadikan area acuan untuk kita melakukan beli, untuk kita melakukan jual, bahkan untuk kita melakukan taking profit ataupun berhenti daripada market tersebut. Ya, level support dan resisten cenderung menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Trader menggunakan level Fibonacci expansion sebagai level pengambilan keuntungan. Nah, untuk expansion, nanti mungkin saya akan bahas sedikit dibandingkan Fibonacci retracement-nya. Karena seperti yang tadi saya bilang, Fibonacci itu ada beberapa banyak, ada beberapa tipe, ya, ada beberapa jenis. Nah, ada Fibonacci retracement, ada Fibonacci expansion. Akan tetapi, retracement juga bisa dijadikan area acuan untuk kita entry, exit, bahkan taking profit. Ya. Tetapi, kalau misalkan yang bagusnya, Fibonacci expansion lah sebagai area acuan untuk target ataupun mengambil keuntungan. Hanya kadang pusing, ya, terlalu banyak indikator, jadi saya akan bahas masalah Fibonacci retracement saja. Akan tetapi nanti expansionnya akan saya berikan sedikit aja ya. Nah, jadi si expansion ini digunakan sebagai level untuk mengambil keuntungan. Sekali lagi, karena begitu banyak pedagang yang mengamati level ini untuk mendapatkan pesanan beli dan jual untuk mengambil keuntungan. Alat ini bekerja lebih sering daripada tidak, karena harapan yang terpenuhi dengan sendirinya. Sebagian besar perangkat lunak chatting mencakup level Fibonacci retracement dan alat level ekstensi. Jadi hampir
platform di semua MetaTrader 4, MetaTrader 5 ada. Sudah ada level Fibonacci yang sudah tersedia ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Hanya mungkin nanti disetting si Fibonacci-nya, level-levelnya ada di setting untuk memperlihatkan harga. Nanti saya akan berikan bagaimana cara settingnya. Untuk menerapkan level Fibonacci ke grafik Anda harus mengidentifikasi poin swing high dan swing low. Jadi sebelum menyimpan Fibonacci ini, nggak asal nyimpen, ya. Pertama harus melihat dulu adanya poin swing high ataupun swing low. Nah ini yang paling penting. Swing high adalah candlestick dengan setidaknya 2 lower high ke kiri dan ke kanan. Ya. Jadi ada lower high ke kiri dan ke kanan. Nah, ini swing low adalah candle yang setidaknya 2 posisi terendah lebih tinggi di kiri dan di kanannya sendiri. Jadi untuk melihat swing low ini bukannya melihat satu posisi support saja, tapi harus ada 2 posisi terendah lebih tinggi. Ngerti nggak? Terendah lebih tinggi. Ya. Dan ini 2 lower high dan kiri. Lower high, lower low, lower low sama lower high. Nah, nanti saya akan share ya. Jadi ini ingat nih, swing high sama swing low. Jadi swing high sama swing low itu apa sih? Biasa mungkin swing high itu resisten. Kalau swing low ini support. Ya. Jika swing high dan swing low sudah muncul, jangan khawatir. Saya akan menjelaskan Fibonacci retracement dan yang terpenting cara meraih beberapa pip menggunakan alat Fibonacci di dalam webinar edukasi ini. Ya. Jadi menggunakan Fibonacci retracement ini kita bisa meraih beberapa poin ya ataupun keuntungan yang akan kita dapatkan. Kita bicara tentang level Fibonacci retracement. Level Fibonacci retracement adalah garis horizontal yang menunjukkan kemungkinan level support dan resisten, di mana harga berpotensi berbalik arah. Nah, berbalik arahnya itu biasa di level ataupun di golden ratio Fibonacci retracement tersebut yang sudah tadi saya bilang di 0,236, 0,38 dan 0,618, 0,7 ya. Hal pertama yang harus Anda ketahui tentang alat Fibonacci adalah alat ini bekerja paling baik saat pasar sedang tren. Ingat, Fibonacci akan bekerja pada saat pasar sedang tren. Artinya ketika tren sedang naik atau tren sedang turun, maka Fibonacci akan mendapatkan ataupun menghasilkan supaya kita melakukan tradingnya itu, entry-nya itu di poin-poin ataupun di golden ratio yang paling benar. Ya, kalau misalkan tidak sedang tren ataupun SW sangat susah dilihatnya. Jadi jangan asal meletakkan Fibonacci, ya harus ada trennya gitu. Nanti bagaimana cara melihat tren saya akan beritahu. Idenya adalah untuk membeli atau membeli pada retracement pada level support Fibonacci ketika pasar sedang dalam tren naik. Dan untuk melakukan short atau menjual pada retracement pada level resisten Fibonacci ketika pasar sedang dalam tren turun, level Fibonacci retracement dianggap sebagai indikator teknis prediktif karena mereka mencoba mengidentifikasi di mana harga mungkin berada di masa depan. Teorinya adalah bahwa setelah harga memulai arah tren baru, harga akan menelusuri kembali sebagai ke tingkat harga sebelumnya sebelum melanjut ke arah trennya. Jadi Fibonacci ini misalkan kita menyimpan
Fibonacci di swing high dan swing low. Nah, kemudian setelah itu dia balik ke level golden ratio. Setelah golden ratio-nya itu dites ataupun dicoba, kemudian dia melanjutkan trennya naik, nah maka Fibonacci tersebut itu sudah bisa kita pindahkan kembali di area swing high ataupun swing low yang berikutnya. Jadi nggak bisa disimpan di situ aja, nggak bisa, gitu ya. Harus dipindah-pindah. Cara menentukan level Fibonacci retracement, untuk menentukan level Fibonacci retracement ini Anda harus menemukan swing high dan swing low yang signifikan baru-baru ini. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi si Fibonacci retracement ini misalkan kita simpan di H4. Kalau misalkan di H4 sudah muncul dan sudah teridentifikasi dan sudah terlewati, kita bisa memindahkan ke swing high dan swing low yang terbaru. Jadi jangan disimpan di situ aja. Ya. Nah, kemudian untuk tren turun, swing high dan seret kursor ke swing low terbaru. Jadi kalau misalkan sedang turun, level 0% di mana, level 1%, 100% di mana. Untuk tren naik pun sama, lakukan sebaliknya. Klik pada swing low dan seret kursor ke swing high terbaru. Mengerti? Belum, karena saya belum memberikan penjelasannya. Ya. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh bagaimana menerapkan level Fibonacci retracement ke pasar mata uang. Oke. Sebelum kita lanjutkan, sebentar saya mau ini dulu. Oke ya. Ini rebate cashback 98%. Untuk teman-teman ataupun member yang ingin mendapatkan rebate ataupun cashback 98%, ini dari $3 sampai 25 US dollar ya. Mau member lama, mau member baru itu bisa. Kalau misalkan member lama yang belum mendapatkan rebate ataupun cashback ya, bisa menghubungi saya di WhatsApp ini, ataupun kalau misalkan WhatsApp slow respon, bisa menghubunginya melalui Telegram. Rebate ataupun cashback ini apa? Jadi rebate ataupun cashback ini kalau misalkan teman-teman biasa trading menggunakan lot, kan trading itu menggunakan lot. Misalkan trading teman-teman satu lot, contoh nih, trading satu lot di akun premium, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman trading satu lot di akun premium, setelah posisinya close minimal 2 menit, jadi otomatis akan mendapatkan 19,60 US dollar. Dan ini langsung masuk ke akun, langsung masuk ke SEP. Ya, ke SEP wallet. Jadi nggak ada klaim, nggak ada harus menunggu, nggak ada. Hari ini trading, besoknya langsung dapat. Nah, ini untuk member standar. Kalau misalkan teman-teman masih transaksinya masih 0 sampai 149 lot. Nah, jadi semakin tinggi transaksi, semakin besar nilai rebate-nya. Hanya untuk akun mikro dan premium ini sama, akan tetapi untuk pro ini lebih kecil. Kenapa pro lebih kecil? Karena speed-nya kecil. Ya. Nah, ini untuk transaksi 150 sampai 300 lot sebulannya misalkannya udah lotnya udah besar-besar, jadi teman-teman premium dapatnya 22,61 kalau trading di gold. Kalau euro 11, EU 16, AU 14 ya. Kalau pro ini sama semua. Ini untuk yang expert ya, transaksi di atas 300 lot lebih besar ya.
bisa nanti menghubungi saya langsung. Nah, ini contoh untuk uptrend. Ya, kita akan langsung contoh untuk uptrend. Ini baru gambar, nanti kita akan melihat chart ya, langsung. Jadi kalau misalkan mau uptrend itu, yang pertama harus dilihat itu pertama ada lower to low. Lower sama lower high. Ya, ini lower, ini low, ini bisa disebut swing low. Kemudian kalau misalkan mau naik, biasa ada dari low menjadi low high. Ini kan low dan ini low high. Ya. Nah, ini sudah bisa dikatakan sebagai swing low. Jika sudah ada seperti ini, bisa disimpan level 1% dan mencari swing high. Swing high-nya di mana? Biasanya swing high ketika naik akan menuju area resisten dan ada konfirmasi bearish. Ini otomatis sudah menjadi swing high ataupun swing low. Swing high ya, dan ini swing low. Nah, cara peletakan Fibonacci-nya 0% di atas, 100% di bawah. Kemudian kita harus menunggu di level golden ratio. Level golden ratio mana? Ini 0,382 sama 0,50 sama 61,8. Jadi si harga itu pasti akan kembali ke sini. Ya, jadi kalau misalkan sudah melihat swing high dan swing low ini, sudah dipastikan harga pasti akan kembali ke sini. Nah, ini belum dikatakan swing low. Yang ini. Kenapa ini nggak dikatakan swing low? Karena dia membentuk support di sini, tapi tidak ada membuat low high. Ini masih satu garis. Ini low, ini low. Ini low, ini low. Ini malah low. Tapi kalau ini low, low high. Ya, low high, maka terjadilah swing low. Langsung aja ada swing low, tinggal menunggu swing high-nya. Nah, setelah itu kita menunggu di area-area ini. Ini contoh ya. Nanti kita akan lihat di chatnya langsung. Di area 61 ataupun 50. Nah, kita perhatikan di sini setelah terbentuknya swing low dan swing high, harga kembali ke golden ratio nih. Jadi di sini kita harus sabar menunggu. Di area-area ini 50%, 61,8 ataupun 38. Di sini area-area ini kita harus menunggu. Nah, kita perhatikan dia lebih cenderung memantul di area 3,8 ya. Di 38 nih, 0,38 di sini. Naik, turun, naik, turun. Ya, ini turun, masuk ke sini, ke level 161. Nah, ini finish biasanya. Hati-hati jika level 61 ini ditembus. Biasanya harga akan turun ke bawah. Makanya stop loss itu wajib. Kalau misalkan kita sudah melihat seperti ini, ya ada break, ada candle yang break di level 61, nah ini bisa dikatakan lembah. Ya, bagaimana cara mengidentifikasi harga ini sampai sini? Biasanya kita melihat pada time frame kecil dan menggunakan candle-candle yang Japanese candle seperti pin bar ataupun bullish engulfing pada time frame kecil H4 ataupun H1 pada level 61,8 ataupun 50. Nanti kita akan cek ya. Nah, ini untuk swing low, swing high ketika harga akan naik. Nah, kenapa nyimpen swing low di sini? Seperti yang tadi saya bilang, ada lower sama ini lower high. Ya, ada lower sama lower high. Bisa dikatakan swing low. Nah, swing high-nya ya, tunggu aja area resisten yang terdekat.
gitu. Langsung aja masukin pivonya. Harga pasti akan kembali ke 6150 ataupun 36. Di area-area ini kita bisa melakukan entry buy, stop loss di bawah di level 100%. Kenapa stop loss sangat penting? Karena kita tidak pernah tahu si harga mau kemana. Bisa aja ini setupnya nggak komplit, turun ke bawah, ya otomatis kita stop loss kena. Ya, kalau stop loss kena, ya mau nggak mau kita menunggu konfirmasi berikutnya lagi. Gitu. Nah, seperti kita lihat di sini, ya dia mantul di area 61,8. 61,8, dia balik lagi ke sini, dia balik lagi ke atas ya, kedua, kemudian balik lagi ke level 50. Nah, bisa kita lihat di sini di level 50 turun, ini ada konfirmasi bullish. Ya, ini candle kecil, kemudian besar. Ini rejection ya. Dilepas di level 50 harga naik. Jadi sangat penting kita melihat ataupun menggunakan level Fibonacci retracement ini pada golden ratio. Golden ratio itu yang mana? Ya ini. 61,8, 50, 38, 236, 238. Nah, ini area-area golden ya. Nah, untuk targetnya biasanya kita menggunakan level 161,8 di atas ya. Tapi di sini saya tidak menuliskan ataupun tidak menggambarkannya, hanya pada chat nanti saya akan memberikan penjelasannya. Sebentar. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Nah, kemudian untuk downtrend, ya. Nah, untuk downtrend harus ada swing high sama swing low. Nah, kenapa kita bisa menyimpan swing high di sini? Karena ini ada level support, dia membentuk naik, kemudian turun seperti break lagi, ditembus sama candle ini. Otomatis ini bisa kita simpan sebagai area acuan swing high. Dan harga turun, ini menjadi area acuan swing low. Nah, sama di area 61,8 ataupun di area-area ini sebagai area acuan untuk kita melakukan entry point. Ya. Jadi 61,8 ini sebagai area acuan untuk entry point. Ketika harga turun, jangan langsung ambil sell aja di sini. Akan lebih baik kita menunggu ke area golden ratio. Ya. Nah, dia mantul di 61,8 dan balik ke level 0. Oke, kita akan lanjut langsung menuju chart ya. Sebentar. Loading. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah ya? Bentar. Nah ini, cara menggunakan level Fibonacci-nya seperti ini ya. Pertama insert, kemudian
masuk ke Fibonacci, di sini ada tulisan retracement. Klik, nah nanti dia akan muncul. Nah, untuk settingan awalnya dia seperti ini, default. Ini settingan asli daripada Fibonacci, yaitu level 0, level 23, 38, 50, 61, 100, 161. Ya, ini level-level Fibonacci yang sudah tersedia pada MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5. Nah, di sini sama teman-teman ganti. Diklik, kalau misalkan menggunakan Android tinggal diklik aja di area indikatornya. Kemudian di level 0, di sini klik persen sama dolar. Ini apa? Ini untuk memunculkan angka persen dolar. Persen dolar. Semua ya. Settingannya tolong ditulis, disamakan. Persen dolar. Ini saya satu-satu supaya nanti teman-teman mengerti. Jadi biar tahu, oh di level 618 tuh harganya segini. Nah, untuk settingan aslinya seperti ini, kemudian sama teman-teman bisa diklik yang ini, add. Kemudian di sini klik 1.272. Dan di sini 127,2 sama persen sama dolar. Jadi level tambahannya cuma 1.272. Oke, kemudian klik seperti ini. Nah, jadi harga akan muncul. Ya. Nah, kalau udah seperti ini, misalkan kita hilangkan, ya, dihilangkan, nanti otomatis ketika ketika dimasukkan kembali, harga sudah bakal muncul gitu. Oke, baik, saya akan share melihat tren yang tadi saya bilang ketika sedang uptrend ataupun downtrend ya. Nah, ini pada saat downtrend dulu. Pada saat uptrend. Pertama, yang harus kita lihat adalah adanya swing low to low. Low to high. Low high. Nah, ini kita perhatikan di sini. Ini apa? Ini low. Ini dia low. Ini dia low. Selalunya membuat low. Nah, dan ini low. Dan ini low high. Ya. Ini ke sini. Nah, memang ini terlihat mirip ya. Tapi tidak sangat kuat gitu. Tidak sangat kuat. Artinya ini trennya masih dalam keadaan turun. Karena ini level resisten tidak ditembus. Nah, ini level resisten tidak ditembus. Ini turun. Nah, dia turun, naik membentuk resisten baru di sini, kemudian turun. Nah, ini low, ini low high. Nah, ini bisa dikatakan sebagai baru swing. Swing apa namanya? Swing low. Nah, ini swing low. Swing low di atas, swing high-nya di mana? Nah, ini ketika turun, nah ini otomatis menjadi swing high. Ya. Berarti kita simpan level 100%-nya di situ. Kemudian level 0%-nya di atas. Ada nggak yang kembali ke area 618? Ada nggak? Nggak ada. Dia hanya balik ke level 38 di sini.
ya, otomatis ini sudah tidak valid untuk kita melakukan entry. Kenapa? Karena yang bagus itu biasanya di level 50 ataupun 618. Kalau entry di sini stop loss-nya terlalu besar. Nah, kemudian dia turun. Nah, ini naik. Yang ini belum terjadi, tapi sudah turun. Ada konfirmasi bearish. Mau nggak mau kita memindahkan. Seperti yang tadi dikatakan pada materi yang saya bilang, si Fibonacci ini harus dipindah-pindah. Gitu. Nah, kita perhatikan di sini, harga kembali ke area 50. Di level 50, inilah sebagai area golden ratio untuk kita bisa melakukan entry buy, ya, ataupun di level 61. Target terdekat 0%. Makanya harga menuju ke atas. Ya, ini level yang sangat bagus untuk melakukan entry. Pertama ada low, kemudian naik, menembus area resisten. Nah, ini bisa dikatakan swing high di sini. Dan ini swing low. Kemudian setelah ini terbentuk, kita menunggu di area 61% ataupun 50%. Tapi di yang sebelumnya tidak ada yang menembus area 50 ataupun 61%. Jadi langkah yang seperti ini kita hanya bisa menunggu untuk adanya konfirmasi lanjutan. Nah, setelah itu dia naik ke sini, otomatis 0% kita pindahkan lagi. Nah, ini setup bagus. Turun. Di sini 50% entry point. 61,8% entry point. Jadi entry point itu di sini yang paling bagus. Ingat, pada saat harga naik, ya, 100% di bawah, 0% di atas. 100% di level support, 0% di level resisten. Ya, entry point di level 50, TP pertama di level 0%. Gitu. Nah, ini dia membentuk lagi resisten baru, mau nggak mau, pindahin lagi. Nah, setelah dipindahkan, ya, nah ini kita cek lagi. Ini dia membentuk high, kemudian ini membentuk low, kemudian ini membentuk high, kemudian ini membentuk low. Di sini kita tadi sudah melakukan entry pada level 50 dan target di 0%. Nah, akan tetapi pada level di sini, setelah kita pindahkan ke 0%, tidak ada yang menembus ataupun yang sampai di level 50% ataupun 61%. Hanya seiring berjalannya waktu ada yang mendekati 50%. Di sini entry point. Akan tetapi level support sebelumnya ditembus. Artinya ini harga akan berubah. Yang asalnya uptrend menjadi downtrend. Kenapa berubah? Karena support sebelumnya ditembus. Ini support. Sudah diberi. Nah, apabila support sudah ditembus, langkah teman-teman yang harus lakukan menghilangkan Fibonacci ini. Ini kenapa? Karena support sudah ditembus. Mau nggak mau, level Fibonacci-nya harus kita robah. Dari swing high ke swing low. Nah, ini swing high dia sudah membentuk dan swing low sudah membentuk. Di sini belum terbentuk dan ini belum terbentuk. Ya, akan tetapi support sudah ditembus. Jadi otomatis yang teman-teman harus lakukan memasang swing high di 100%, kemudian 0% di swing low. Maka yang akan terjadi seperti ini. Ya. Kenapa saya menyimpan 0%-nya enggak sama kayak tadi, kembali karena level support sudah ditembus.
Kalau support sudah ditembus, otomatis akan membuat swing low. Dan ini swing high. Perhatikan level 61 ataupun 50. Selalunya harga naik, balik ke level 100. Dan ini, kalau misalkan naik kembali, ini level resisten. Apabila level resisten itu ditembus, ya, ini support, ini resisten. Apabila resisten ini ditembus, otomatis kita akan membalikan lagi Fibonacci-nya. Nah, Fibonacci ini hanya berakhir ketika si harga sudah kembali menuju ke level 0 setelah membentuknya swing high ke swing low, kemudian balik ke level 61,8, target pertama. Mau nggak mau, dia membentuk lower baru, otomatis karena kenapa? Support baru dibentuk. Jadi 100%-nya kita pindahkan lagi ke sini. Kemudian 100% di atas swing high dan ini menjadi swing low. Tolong diperhatikan. Balik lagi ke level 61,850. Lagi-lagi di sini kembali ke level 0. Jadi level 0 ini target pertama. Untuk target kedua berikutnya kita bisa menggunakan Fibonacci yang sama atau Fibonacci expansion, tapi saya tidak akan gunakan expansion. Di sini retracement saja, swing low dan swing high. Level 161,8 sebagai acuan untuk target. Ini target akhir. Bahkan sebenarnya lebih berbawah ke level 261,8. Hanya memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi untuk mempercepat waktu, mempersingkat waktu ya 1618 saja cukup. Ya. Jadi penggunaan Fibonacci-nya itu dibalikan untuk entry sama target. Kalau untuk entry ketika sedang turun adanya support ditembus, ya, 0% di swing low, 100% di swing high. Untuk melakukan entry-nya di level 61 ataupun 50. Stop loss di level 100 di sini. Target pertama di level 0. Ya. Nah, untuk menentukan target akhir bisa membalikan Fibonacci dan meletakkan Fibonacci di swing high atau swing low yang terdapat penembusan area support yang terbentuk. Ini area support yang terbentuk dan ditembus, otomatis ini swing low. Kita simpan 100% di swing low dan 0% di swing high. Level 161,8 ataupun 261,8 ini sebagai area terakhir untuk kita menentukan entry. Bahkan sampai ke 423,6. Hanya biasa digunakan pada time frame tertentu. Ya. Nih. Ya. Dari awalnya support ini ditembus, dia balik ke level di sini ya, expansion 61 ya, 61 di area ini. Ketika kita dibalikan Fibonacci-nya, lihat 161,8, 261,8 dan 423,8 bahkan. Kenapa dia kembali ke 127,2 Fibonacci? Karena ini 127,2 Fibonacci memang tidak disimpan pada MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5. Tapi ini saya menemukannya pada buku-buku yang menceritakan tentang Fibonacci. Ya, jadi teman-teman yang mengikuti webinar ini ada bagusnya karena sudah mendapatkan ilmu yang lumayan cukup berharga ya. Ini level 127,2 ini nanti bisa dijadikan area acuan untuk target ataupun entry juga gitu. Nanti untuk pembahasan lebih lanjutnya saya akan share.
Ya, jadi ingat ya, level 161,8 itu area acuan untuk target. Nah, ini kita perhatikan di sini, harga semakin turun. Ya, semakin turun. Nah, kalau misalkan sudah turun seperti ini ya, kita hanya menargetkan di level 0% ataupun 161,8 itu. Kalau misalkan sudah, ya kita tunggu setup baru. Contoh ini kenapa turun terus, karena ini area support-supportnya ditembus terus. Nah, kita akan cek lagi, contoh, ini dia membentuk support baru. Support baru ditembus. Otomatis penyimpanan Fibonacci-nya seperti ini. Ya, swing high, swing low. Karena support baru ditembus. Lihat, kembali ke level 50, balik ke level 0. Jadi level 0 itu target pertama. Kok dia tidak balik, kok dia tidak lanjut ya ke level selanjutnya? Karena kita perhatikan di sini dia membentuk low, ini low high. Low, ini low high. Artinya ini sudah menjadi swing low. Dan pasti akan membentuk swing high. Karena ini sudah di atas. Low, high. Harga naik. Tinggal balikin aja. Tinggal dibalikan. Balikin ya. Ini karena resisten sudah ditembus. Ini resisten sudah ditembus. Otomatis level 0 di atas. Ambil swing low terdekat. Hanya menyentuh level 50. Turun ke level 50. Ya. Balik ke atas. Dan ini memang area resisten. Artinya resisten become support. Nah, tembus, turun ke level 50, lanjut terus. Nah, kita gunakan Fibonacci yang terbalik untuk menentukan target. 161 selalunya sebagai area acuan. Jadi kalau resisten sudah ditembus ataupun support sudah ditembus, ya pasanglah seperti ini. Fibonacci ini. Ya. Pasti akan sama. Jadi Fibonacci ini akan efektif, akan bekerja apabila level resisten ataupun support sudah ditembus. Jadi pasang swing low sama swing high. Selama resisten dan support tidak ditembus, seperti ini resisten, dia sideways kan, bolak-balik. Tapi ini resisten, ditembus breakout, ya udah ini swing low, berarti ini swing high. Nah, cara pemahamannya seperti itu. Nah, ini level resisten, level support. Nah, ini support yang warna kuning. Saya ganti kuning. Support resisten support ditembus ya. Nah, kita tinggal mencari level swing low-nya, di mana dia akan naik gitu. Nah, kita tunggu. Jadi tunggu. Misalkan dia sampai sini. Nggak ada yang balik ke 6150. Kan tadinya kita rencana mau entry-nya di sini. Tapi harga semakin turun. Tinggal terus aja dipindah-pindahkan. Terus dipindahkan. Ini baru 38 ya. Terus pindahkan lagi sampai nanti dia nih. Pas-pas di level 50, terus harga balik ke level 0. Ini pas level 50.
Jadi 50 sama 61 itu sangat-sangat bagus. Mana tadi? Nah, ini. Ya, swing high. Kenapa nolnya di sini? Ya, karena kita menunggu masuk di area 50. Di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada, dipindahin. Nggak nyampe 50. Di sini nggak ada. Ini yang terakhir. Nah, kalau udah membentuk swing low, ya, kemudian dia balik ke 50, entry point, ya udah entry di sini. Sepuasnya. Memang lama nih, dari Maret, Agustus, Juni, Juli, Agustus, September, Februari ya. Lama banget ini karena D1 bisa digunakan di time frame H4 ataupun H1. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Sebentar saya akan hapus. Kita akan lihat yang lain seperti Euro USD. Ini naik Euro USD. Nah, contoh nih, contoh Euro USD ya. Nah, untuk Euro USD nih, tolong perhatikan. Ini kan waktu kemarin level ini support sudah ditembus. Ya, sebentar. Ini kan dia naik dari awal ya, dari sini. Oke. Ini level support yang sangat kuat nih. Nah, ini support. Kemudian ini dia ditembus ataupun break. Ini swing high, ini swing low. Ini swing high, ini swing low. Tapi dia tidak menyentuh level 50 ataupun 61, hanya di 38. Betul nggak? Kenapa pasang Fibonacci-nya di sini? Ya ini karena level supportnya sudah ditembus. Level support sudah ditembus. Makanya ini swing high, ini swing low. Kemudian harga balik ke atas. Tapi dia tidak menembus ataupun menuju level 50 sama 61,8. Seperti yang tadi saya bilang, golden ratio itu ada di level-level ini. Jadi kita harus peka ya dan menunggu konfirmasi adanya bearish. Nah, ini kita perhatikan memang bearish ya. Ada 1, 2 candle yang ditembus sama candle bearish ini. Makanya di sini 38 bisa dijadikan area acuan entry point. Bahkan yang kuning pun ini asalnya area support yang ditembus dan menjadi resisten. Terbukti ya di sini di area resisten ini tidak tembus. Harga turun dan di sini memang terjadinya panik dulu buy, akhirnya turun. Nah, kenapa turun di sini ya? Karena level support sudah ditembus. Nah, ini kita cek lagi. Ini dia membentuk support baru di sini. Ya, ini membentuk support baru dan ditembus lagi. Nah, ini swing high, ini swing low. Apakah kalau dilihat ini level 38 sama kayak sebelumnya, apakah akan ke 50 ataupun memang mantul di 38 kembali ya. Ini kan sama di 38,2 kemudian mantul. Nah, ini pun rejection terjadi di level 38. 1. Betul, turun. Nah, apakah nanti di sini pun terjadi hal yang sama dan akan menuju ke 00185? Bisa jadi.
Atau misalkan kalau misalkan mau naik 50 ataupun 618 bisa kita jadikan area acuan untuk entry. Akan tetapi ini sudah merupakan area resisten. Ya, apabila resisten ini ditembus, otomatis kita akan memutar balikan Fibonacci-nya ini nanti. Tapi kita tunggu dulu. Ya. Berarti level 100% di sini, 0%-nya nanti ketika ini ada yang ditembus. Hanya kalau misalkan kita melihat daripada swing high ke swing low ini, dia mantul ataupun break di level golden ratio di 38 ini. Jadi kita tunggu nih di area ini. Apakah akan turun? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Kita tunggu. Karena ini candlenya sekarang memang terlihat masih bullish. Nah, untuk turun lanjutan diperlukan candle seperti ini. Kita tunggu di area ini. Kemudian saya akan cek lagi USD Kanada. Seperti yang kemarin saya share. Nah, kenapa dia hanya sampai level nah, Pak, kenapa katanya kemarin Kanada kok bisa tepat berada di level itu? Nah, jadi saya melihatnya seperti ini kemarin tuh. Pertama dia naik, kemudian dia turun. Saya memasang Fibonacci-nya seperti ini. 100% di swing high, 0% di swing low. Tolong perhatikan level 127. Nah, biasanya kalau sudah ada seperti ini, ya, biasanya kalau sudah ada seperti ini kan turun, naik, trennya sedang naik kan, tren sedang naik, kemudian ini level support ditembus. Nah, tapi setelah level support ditembus, seharusnya dia tidak ada yang menembus ini. Ataupun dia tidak bergerak di sini. Nah, saya waktu itu sampai harga masih di sini, candle masih di sini kemarin, candle masih di sini, ya. Saya bilang, tadinya saya mau sell tadinya, tapi ini, ini supportnya ditembus, area ini support ditembus, otomatis harga ini pasti akan naik. Nah, untuk mengukurnya bisa menggunakan Fibonacci, swing high ke swing low. Dia bergerak ke atas 1272. Bahkan saya mau menunggu di sini ya di 161, tapi harga tidak, dia keburu sell, keburu ada bearish di sini. Nah, jika ada candle seperti ini, dia akan melakukan ini level resisten terdekat, ini level support. Swing high dan swing low-nya sudah terlihat belum? Jelas ya. Ini swing swing low dan ini swing high. Swing low, swing high. Ya. Nah, langkah selanjutnya biasa saya harus menunggu dulu ini. Karena kenapa? Karena ini trennya naik. Trennya naik. Kecuali dia balik lagi ke atas, di sini tidak ataupun membentuk double top, tidak tembus, baru turun melewati resisten ini, harga akan turun. Nah, kalau ini sepertinya masih akan terjadi kenaikan. Nah, biasanya kenaikannya sampai mana? Nah, saya biasanya kadang seperti ngukurnya ini lagi. Nah, berarti ada kemungkinan ini masih wait and see. Ada kemungkinan harga akan bergerak ke 30382 untuk USD Kanada. Nah, nanti disitulah ini nggak tahu nih sampai mana. Kalau misalkan dicek menggunakan Fibo, ini baru nyampe 50%. Bisa aja nanti dia seperti itu. Tapi saya harus memastikan dulu ini harus ditembus. Nah, ini di sini entry point yang sangat bagus. Ketika nanti dia membentuk seperti
low ataupun seperti double apa ya namanya? Ada kemungkinan harga akan menuju ke sini lagi. Nantinya seperti itu. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini kan level support sudah dibentuk ya. Nah, yang ini support sudah dibentuk, kemudian naik, kemudian turun. Nah, naiknya itu kenapa sampai sini? Naiknya kenapa sampai sini? Saya akan cek dari swing high ke swing low yang ini. Swing high ke swing low. Nih, di 1272 bahkan melewati 127,2 di sini. Nah, membentuk seperti yang ini saya tadi bilang nih. Kayak M. High. Naik. Nah, kita menunggu pola-pola seperti itu. Ini di luar daripada Fibonacci sebagai tambahan aja. Gak apa-apa, supaya teman-teman nanti tahu ya. Ya, meskipun di sini dia bergerak dulu ke atas. Kemudian dia melanjutkannya lagi ke level 0%. Ya. Ini ada kemungkinan sama karena saya biasanya di area support ini, area support yang terbentuk selalu kita jadikan area acuan untuk target. Ini area support yang terbentuk, entry-nya di sini di atas, jadikan area acuan untuk target. Nah, ini pun sama. Ini untuk USD Kanada. Nah, untuk menggunakan Fibonacci bisa digunakan di semua time frame. Ya, bisa menggunakan, saya masih penasaran ini sama Euro USD. Sebentar. Ini dia membentuk resisten. Dan ini support. Nah, ini kalau dilihat trennya masih apa? Downtrend. Ya, trennya masih downtrend. Akan tetapi ini menjadi level yang bisa jadi penentu nih di area-area ini. Karena kenapa? Karena kalau misalkan di sini tembus bisa jadi naik. Akan tetapi di sini turun bisa jadi kalau kita menggunakan Fibonacci di sini swing low, di sini swing high. Target pertama ataupun awal kalau turun 1,11319 1,10638. Apabila level 0% ini tidak ditembus. Apabila level 0% ini ditembus, berarti kita menunggu setup baru untuk melakukan entry. Nah, bisa jadi nanti ke 114366. Ini biasa 1272 ini untuk awal peletakan ataupun target yang akan dituju. Ini saya akan memberikan contoh satu lagi. Kenapa selalunya menggunakan 1272. Ini swing low, ini swing high. Swing low, swing high. Swing low, swing high, swing low. Tolong perhatikan, 127,2. Ya, naik, turun. Naik, turun. Memang ini psikologis kita diuji. Karena kenapa? Karena menunggu, lumayan. Nah, support ditembus, ya, ini di sini support ditembus sama candle ini, otomatis dibalikin sama kita langsung swing high, swing low, swing high.
dan bahkan melebihi 61,8. Yang ini hampir mendekati 0%. Pasti akan terjadi, ada aja gitu, nggak sering, tapi selalunya pasti ada gitu, nggak jarang, nggak semua sempurna ya. Nah ini swing high, swing low sama dipindah-pindahkan, nah, di 61 tuh. Jadi kalau support dan resisten ada yang ditembus, ketika support ditembus, otomatis swing high 100% di atas, 0% di area support ataupun swing low ketika level support ditembus. Nah, akan tetapi apabila resisten ditembus, ini level resisten dan ini sudah terlihat ditembus, nah otomatis 100% di bawah, 0% di atas. Ya, nih. Ini area yang kuning ini area resisten. Balik lagi hanya ke level 38. Yang penting kita menunggu aja 38, 50 ataupun 61. Tapi yang bagus itu memang di 61 ataupun 50. Hanya kenapa golden ratio 3 level ini? Karena biasanya retracement-nya itu terjadi di area-area ini. Tidak selalu di 50, tidak selalu di 38, ataupun tidak selalu di 61. Hanya untuk mengambil resiko yang paling kecil, karena stop loss biasanya di level ini, ya kita bisa mengambil di level 61 ataupun di level 50. Nah ini cara menggunakannya. Ribuannya itu. Ada naik menuju ke berapa ini? Menuju ke 0%, bahkan ke atasnya. Nah, dari sini, dari kenaikan ini yang menuju ke sini, yang menuju ke Fibonacci retracement, ya, saya akan pasang lagi Fibo. Di sini 100%, di sini, di sini 100%, di sini 0%. Lihat, pas di 127,2 harga kembali. Kenapa meletakkannya di sini? Karena ini level resisten yang ditembus dan adanya konfirmasi menuju retracement di level 38,2, yaitu di level ini. Kalau yang ini dia tidak sampai di level 38, yang ini juga sampai. Hanya ada kenaikan lagi. Nah, di sini finish terakhir ya, kenaikan terakhir di sini finish, makanya ini sudah menjadi area swing high dan ini swing low, turun targetnya di 0% ataupun di 127,2. Jadi dibalikan si Fibo-nya itu ada dua gitu. Ya, makanya sangat perlu 127,2 itu sebagai acuan untuk target ataupun untuk entry. Nah, kalau misalkan mau menggunakan time frame yang lebih kecil juga bisa. Contoh XAU USD. Nah, di gold. H1. Okay. Nah, ini di gold ya. Dia ini resisten, ini resisten. Kemudian ini support, ada support yang tembus dan naik. Dia naiknya tuh sampai sini gitu. Kenapa dia naiknya sampai situ, kita cek ya. Di 61,8. 78, sekitar 78. Tapi saya tidak memasukkan area Fibo 76 atau 78, hanya 61. Ya, Bali. Tuh. Terus oke. Nah, ini karena area support sudah ditembus.
ini support ya, otomatis kita menunggu area balik ke level 61. Ini enggak mungkin. Dan ini oke, dia balik cuma ke 38. Tidak ada ya, tidak ada yang sampai ke 50 ataupun 61. Dia hanya ke 38 nih. Dan 38 pun tidak sampai. Nah, nanti kadang menemukan setup seperti ini. Kalau misalkan teman-teman menemukan setup seperti ini, yang harus lakukan adalah diam aja. Jangan memaksakan diri. Nah, akan tetapi kalau misalkan seperti ini area support. Ini area support di atas area resisten dan support sudah ditembus, tinggal cari aja. Ini swing high, ini swing low. Nah, harga balik, swing high, swing low, harga kembali ke 618. Yang penting support sudah ditembus duluan. Nah, ini support sudah ditembus lagi, ya udah pindahin lagi aja. Pindahin, cari yang tembusnya mana ini. Resistennya. Nih. Ya, di level 61,8 selalunya dia turun. Nah, apakah ini nanti dia akan naik? Ya, harus menembus area resisten dulu. Nah, kalau udah menembus area resisten di sini, langkah selanjutnya apa? Berarti kita tinggal membalikkan Fibonacci-nya ini. Jadi ini 1790 ini merupakan area lumayan ini. Lumayan sangat kuat ya. Kalau diukur nih, di 50%. Gitu. Yang paling bagus itu Fibo itu bisa digunakan di time frame yang paling besar untuk menentukan jangka panjang. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini di jangka halo tes. Wih. Ya, Pak. Ya. Ini ya, share screen sebentar. Jaringan. Oke. Sebentar. Nah, ini swing low dan ini swing high. Ya. Ada kemungkinan kita lihat di sini dia balik di area 38. Tapi yang akan lebih bagus lagi menunggu entry buy-nya itu di sini nanti si gold ini di level 50 ataupun 61. Kalau melihat time frame yang besar. Ya, time frame yang besar. Nah, ini kita perhatikan di sini, ini ada resisten yang ditembus nih. Kita tinggal memindahkan ini swing low dan ini swing high dan ini swing low. Tolong perhatikan, dia hanya balik ke layout balik. Swing low, swing high, swing low. Dia balik ke level 61,8. 61. Level 0 ditembus naik. Ini naiknya kenapa sampai situ? Nah, kita cek ya. Di area resisten ini, kita akan balikan lagi si Fibo-nya itu. Pas di 261,8. Dia balik lagi ke 1272. Kemudian di 1272 akan kembali lagi. Nah, untuk XAU USD, kalau diperhatikan, ini swing high. Misalkan 0%. Di sini swing low. Jadi,
Apabila level 650 ataupun 38 bergerak, si XAUUSD ini bergerak di bawah ini semua, ya, harga akan menuju ke 1430 bahkan ataupun 1568. Tolong mencatat. Ya. Kenapa bisa melihat harga angka 1568? Karena apabila 50% ini tidak ditembus, ataupun paling saya lihat ini reject di level 38 pertama. Kemudian dia balik ke bawah, tes lagi ke atas ke level 50. Nah, ini sekali lagi nih. Apakah 50 ini akan ditembus? Kalau 50 tidak akan ditembus, ya, akan menuju ke sini 1568 1430. Disinilah nanti entry point untuk si gold. Yang paling terdekat adalah di level 1676. Nah, itu pivonya sama saya dibalikan ya. Nah, untuk entry-nya maksimal untuk sell itu di bawah 1923 ataupun 1876 di 6150 level Fibonacci. Balik ke level 0 target pertama. Jadi itu penggunaan Fibonacci ya. Nah, untuk contoh lain mata uang apa lagi? Euro JPY misalkan. Oke, kita cek ya. Nah ini Euro JPY. Ini bagus ini. Ini support ya. Ini support, kemudian dia turun, supportnya itu ditembus dan membentuk swing low, ini swing low, ini swing high. 100%, 0% kembali ke 61. Ingat, cara menempatkan swing low dan swing high itu apabila ada support ditembus. Ini menunjukkan harga sedang trend ataupun sedang ada arahnya gitu. Karena tidak sideways. Kenapa tidak sideways? Level support sudah ditembus. Level resisten sudah ditembus. Ada kemungkinan kita bisa memasang Fibonacci ini. Cara memasangnya ketika ketika mau turun, ada support ditembus, 100% di swing high, 0% di swing low. Setelah ini terbentuk, kita tunggu di area 61,8. Kita tunggu di sini. Jangan langsung entry sell. Kita tunggu aja dulu. Contohnya sekarang yang lagi saya tunggu adalah USD JPY. Ini saya akan perlihatkan. Ini planning saya untuk UJ. Saya ada planning untuk UJ. Tapi bukan di weekly. Saya lihatnya di daily. Nah, untuk di daily, si UJ ini karena ini support sudah ditembus. Support sudah ditembus. Ini meskipun sedikit ditembus karena ini ada support juga. Nah, otomatis ini swing high dan ini swing low. Jadi kita bisa memasang Fibonacci-nya seperti ini. Swing high ke swing low. Nah, ini hampir mendekati itu. Di level 61,8 ataupun 61,8. Ini hampir mendekati. Ada konfirmasi bearish di sini, kita bisa menggunakan time frame yang lebih kecil, H4 ataupun H1. Di sini, nah ini sudah mulai adanya terlihat mau bearish. Karena kenapa? Ini naik, ini kita perhatikan doji. Ya. Ini doji ini. Satu lagi konfirmasi bearish di sini, candlenya ini kan karena H4 ya, kita perlu nunggu dulu candle terbentuk H4, kemudian misalkan membentuk bearish. Nah, jangan langsung entry sell. Entry-nya nanti ketika candle terbentuk, contohnya seperti ini.
Ini candle bearish. Kenapa disebut candle bearish? Karena ini hammer, ya. Kemudian ini doji, ini bearish. Nah, entry-nya jangan langsung di sini, tapi di body yang terbentuk ini. Nah, di candle yang berikutnya. Jadi ketika ini bearish terbentuk karena menembus candle sebelumnya dan close di bawahnya, bearish, ini close, jangan langsung entry set, tapi nunggu balik dulu harga ke area body, di situ baru entry set. Nah, ini sama UJ bagus ini. Nah, satu lagi aja. Kita perlu tunggu candle ini lumayan cukup besar ya, karena ini masih kecil candlenya. Ini candlenya masih kecil, kita tunggu close. Setelah close, misalkan bearish di sini akan lagi bagus. Misalkan close-nya di bawah ini, nah nanti entry-nya di mana? Di body yang terbentuk. Harga menuju ke atas dulu, stop loss di atasnya, di sini minimal ya. Target di mana? 0%. UJ. Ya. UJ. Saya mau tadinya bahkan tadinya saya planningnya entry-nya di level 23,6 ya. Ini saya ada planning mau entry saya di sini. Hanya ini udah bagus, ada konfirmasi bearish, ya mau nggak mau nanti dia akan menuju ke level, bisa jadi ke level 100% dulu ya, terdekat ya. 0%. Itu. Ini contohnya. Supaya tidak pusing, akan balikan sesuai SOP ya. Nah, ini pas di 61,8. Nah, untuk stop loss-nya di mana? Stop loss-nya yang bagus ya di atas ini, jangan terlalu jauh. Kalau misalkan mau lebih jauh ya nggak apa-apa, di sini lebih ketat gitu. Hanya ini sudah konfirmasi, menunggu konfirmasi candle close dulu ya. Jangan langsung entry sell. Ya, ini udah 2 candle udah mulai masuk, tinggal nunggu 1 candle lagi close. Untuk GBP JPY, kita lihat di daily. Nah, di D1 ini kan swing high, ini swing low. Ini swing high, ini swing low. Ya udah, kita tunggu di area ini nih. Di area 61,8, di area 50. Untuk si GBP JPY ini. Apabila ada konfirmasi bearish di sini, ya mau kita akan sell, targetnya di sini. Ya, untuk GBP JPY. Karena ini belum adanya level support yang ditembus. Kalau misalkan ada level support yang ditembus, ini support ditembus nih di sini ya. Oh, nanti kita tinggal membalikan aja nih si pibonya untuk target, balikin situ. Nah, target pertama di 146, target kedua di 143. Nah, area-area entry-nya di sini nih, 50 ataupun 61,8. Di sinilah kita menunggu konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi ya jangan entry. Ya, entry-nya konfirmasinya seperti apa? Seperti yang tadi saya bilang di mata uang USDJPY itu. Ya. Kalau sekarang ini masih wait and see. Tapi ada kemungkinan karena ini resisten sudah ditembus, bisa jadi dia naik dulu ke atas kemudian balik lagi ke bawah sih. Tapi tetap dia sampai sini, kenapa? Ini level support di become resisten. Di sini sudah mulai akan terbentuk bearish. Kalau belum jangan langsung. Konfirmasi bearish seperti apa? Konfirmasi bearish biasanya candle ada yang, nah ini konfirmasi bearish bagus nih. Hijau merah. Kenapa saya menggunakan hijau merah? Karena merah lebih tinggi daripada lebih besar daripada hijau, artinya bearish. Kalau hijau lebih besar daripada merah, artinya bullish. Merah, hijau, bullish. Hijau, merah, bearish. Makanya kan buyer sama seller ini berlawanan. Mana aja yang menang pada saat itu. Di sini ini resisten,
ini support ditembus, otomatis become resistant. Ada konfirmasi bearish di mana turun, ini konfirmasi bearish. Seperti yang tadi saya bilang, jangan langsung entry sell di sini, tapi menunggu ke area body terbukti. Area body hanya sampai sini, ini body turun lagi. Gitu. Ya. Nah ini kenapa naik nih si GBP JPY waktu tadi kenapa naik, karena di sini sudah ada konfirmasi bullish nih. Ya, dan merah ini sudah ditembus sama ini hijau, otomatis dia turun tes area body yang merah ini. Nah ini terbukti sampai sini naik. Kita cek untuk XAUUSD. Nah, untuk XAUUSD ini naik ya. Betul naik. Kenapa? Karena akan tetapi naiknya masih tertahan dan masih ada level yang harus dipenuhi, yang ada level yang harus ditutup sama si XAUUSD ini. Karena kenapa ini seller lumayan cukup besar, dia masuk di sini 1802. Jadi ada kemungkinan harga akan kembali ke 1802. Apabila di 1802 tidak berhasil, mau nggak mau dia balik lagi ke sini ke bawah. Jadi ini area penentu untuk kita melakukan entry sell di sini. Karena kenapa entry sell di sini? Ini seller mulai masuk. Ini belum ada rejection. Di buyer ini belum ada rejection. Kalau ada rejection di buyer, ya minimal otomatis harus ada candle yang ujungnya shadow aja gitu. Contoh seperti ini. Dan jika menggunakan Fibonacci, saya ngambil daripada body ini, swing high, swing low, pasti di level 61,8. Ini saya ngambil daripada candle yang body ini. Nah, 61,8, 50% harga down. Karena itu area body sellernya lumayan cukup tinggi. Nah ini bisa di reject, bisa ditembus apabila ini ditembus. Tapi paling dia cek dulu ke sini. Di sini baru akan turun lagi. Apabila di sini bullish ya, mau nggak mau ke 1832 ataupun 1819. Level 127,2 ataupun 161,6. Nah itu penggunaan Fibonacci ini sangat fleksibel ya. Bisa digunakan menggunakan candlestick aja, bisa menggunakan support and resistance, dan bahkan bisa menggunakan trend line. Nah, contoh untuk menggunakan trend line seperti ini. Contoh menggunakan trend line ya. Trend line ini. Nah, ini kan trennya sedang turun ya. Turun, selalunya turun gitu. Turun, dan turun. Nah, kalau misalkan menggunakan trend line, ini swing high, ini swing low, kita tinggal memindahkan si Fibonacci tersebut dari swing high ke swing low. Ini swing high, ini ke swing low. Nah, otomatis trend line ini akan masuk ke area golden ratio. 38, 50, 61. Kita pindahkan lagi. 38, 50, 61. Dari sini balik. Nah, ini area kalau misalkan menggunakan trend line. Cara menggunakan trend line seperti apa? Kita tinggal melihat level shadow-nya aja. Shadow tertinggi dan terendah pada saat itu.
Nah, kalau misalkan mau trennya sedang naik, seperti ini, pastinya yang ditandainya support. Support 1, support 2, ya. Nah, apabila sedang dalam keadaan turun, yang ditandainya, trend line-nya disimpannya adalah di resisten di atasnya. Nah, untuk menggunakan Fibonacci-nya sama. Di swing high, di sini dia hanya balik ke level 38 ya. Swing high, swing low ke level 38. Nah, kemudian ini membentuk level support. Dia membentuk level support. Nah, setelah itu ini level resisten ditembus lagi. Ya udah, tinggal naikin lagi. Naikin sampai mana? Sampai dia ada candle bearish saja. Masukin ke situ. Balik ke level 38. Ya, kadang ada ke 38, kadang ke 50, kadang ke 61. Yang penting jangan melewati trend line ini. Karena apabila trend line ini sudah ditembus seperti ini, akan terjadinya pembalikan arah. Ya, pakai Fibonacci-nya seperti apa? Tinggal dibalik-balikin aja. Kalau trend line, kalau sedang dalam keadaan naik, ya udah 0% di atas, 100% di bawah. Kalau sedang dalam keadaan turun, 100% di atas, 0% di bawah. Nah, cara menempatkan trend line seperti apa? Kita tinggal memasuki ataupun menyimpan dan mencari area-area support titik-titik terendah dan titik-titik tertinggi apabila sedang dalam keadaan turun. Nih, titik tertinggi 1, 2, titik terendah 1, 2. Nggak bisa kita menyimpan trend line seperti ini. Dari sini ke sini nggak bisa. Jadi harus terlihat dengan sekilas mata, dalam mata terlihat, oh ini trennya sedang naik, oh ini trennya sedang turun, terlihat kan jelas gitu. Nah, seperti yang sekarang, eh, apa yang terjadi? Saya tanya nih, sedang dalam keadaan naik apa sedang dalam keadaan turun si Euro USD ini? Secara kasat mata turun toh. Hanya dia naik ini nggak tahu nih sampai mana, karena di sini ada level resisten dan di sini ada level support. Bagus sebenarnya kalau misalkan kita baru entry di sini. Kenapa? Stop loss-nya kecil di atas di sini. Ya, take profit-nya lumayan. Jadi, nah contohnya seperti ini. Ini sudah terbentuk resisten. Kemudian di sini dia membentuk resisten baru. Di bawah ini area support. Di bawah ini area support. Nanti cara Fibonacci-nya untuk mengukur target saya share sebentar ya. Nah, ini yang warna biru ini sebagai tanda support yang ditembus. Ya, ini support ditembus, garisnya warna biru. Kemudian dia turun, balik ke warna biru, turun lebih rendah. Ya. Nah, ini dia membentuk area resisten terbaru. Seperti ini. Bentuk resisten terbaru. Apakah nanti di resisten ini dia akan turun ataupun akan naik? Yang jelas sekarang trennya sedang dalam keadaan downtrend. Ya.
masih dalam keadaan downtrend. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci retracement, swing high ke swing low, dia baru mendekati area 38,2. Di sini reject. Betul nggak? Apabila ini tidak berhasil ditembus, harga akan kembali ke level 0%, yaitu di 11914. Kalau misalkan dia masih naik, ya paling ke 114,399 ke level 50. Disinilah nanti entry point untuk sell. 1, 2, 3. Ya. Tapi tidak besar kemungkinan di level 38 dia turun di dalam. Seperti yang sudah terjadi. Swing high, swing low, naik ke level 38. Turun. Nah, apabila sudah terbentuk di sini, ya, untuk menentukan targetnya, ini swing low dan ini swing high. Targetnya di mana? Di 161,8. Ini ada juga di 261, tapi yang terdekat di 161,8. Jadi ketika kita entry sell di sini, targetnya di sini lumayan. Nah, sekarang kita cek euro USD ini. Swing low, swing high. Jika menggunakan Fibonacci ataupun mengukur si mata uang tersebut, apabila terjadinya penurunan dan apabila menuju ke level 161,8, yang harga yang akan dicapai adalah 1.10638. Ini. $6.8. Ya. Dan kalau misalkan mau yang paling rendah di sini di 261. Tapi saya sarankan hanya di level 161,8 saja. Ya, meskipun nanti harga misalkan akan turun kembali. Ya, kenapa? Untuk mempercepat eksekusi waktu. Ini sepertinya masih bullish terlihatnya. Tapi tidak besar kemungkinan nanti harga seperti ini. Ketika terjadinya kenaikan, 1, 2, di sini candlenya mulai mengecil, 4 jam, turun, bahkan lebih rendah. Ini pun sama. Jadi kita jangan melihat candle, wah bullish ini langsung buy di sini, jangan. Ini area resisten bagus untuk sell. Itu untuk apa namanya? Fibonacci, ya. Nah, ini satu lagi saya akan set Fibonacci menggunakan apa namanya? Teknika yang saya gunakan, ya. Seperti yang kemarin sudah saya share. Nah, bentar. Jadi seperti ini. Cara menggunakan Fibonacci ini cara saya, ya. Nah, apabila teman-teman sudah melihat harga turun, ini apa? Swing low. Kemudian pertama turun, dia membentuk swing low. Kemudian dia naik, membentuk swing high. Tandain aja, cukup gitu caranya. Setelah swing low sama swing high ini terbentuk, ya, dan support ini ditembus, sama teman-teman langsung pasang Fibonacci retracement ini. Di sini swing low, di sini swing high. Ya. Harga pastikan terakhir menuju ke 1618.
swing low, area black biar kelihatan di sini warna putih, swing low, swing high. Ini akan menuju ke target 1618. Ya, cukup seperti ini aja. Pertama melihat support, tandain, kemudian melihat resisten, tandain. Adanya support ditembus, langsung aja pasang Fibonacci. Ini bukan saya suruh nyeru entry di sini, tapi yang harus teman-teman lakukan setelah melihat ini, tunggu di area 161,8, baru entry buy di sini, targetnya di atas di 0%. Ya, stop loss di bawah. Entry buy-nya ketika ada konfirmasi bullish di sini. Ini konfirmasi bullish toh. Dan kita perhatikan ini low, ini low high. Ya, jadi seperti convergent. Nah, target di 0%. Nah, setelah sampai di 0%, biasanya harga ya seperti ini. Saya sudah share di ini sebelumnya. Nanti mungkin teman-teman akan terbiasa. Nah, ini kalau misalkan saya cek di sini, karena dia sudah membentuk area resisten di sini, di swing high, dan ini swing low, dan ini target. Ya, jadi yang saya perhatikan di sini, ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah ini tren terlihat sedang dalam keadaan sideways, tapi turun. Dan ini momen yang paling bagus. Biasanya, kalau misalkan ada seperti ini, kita tinggal menyimpan Fibonacci seperti ini. 100%, 0%. Target terdekat 1136, stop loss di atas. Ini kalau kita share tadi ya. Ini target 200 feet. Stop loss 50 poin. Stop loss 50 poin aja. Nah, berarti kalau misalkan kena stop loss kita share di sini kalau 0,015 dolar ya. Kalau profitnya berarti nanti 22 dolar. Jadi risk rewardnya 1:5 gitu. Kenapa sell di sini? Karena ini level resisten. Gitu. Jadi kena stop loss pun nggak apa-apa karena cuma 55 poin, cuma 5 poin istilahnya 5 pip ya, 5 dolar gitu. Kalau 0,01. Targetnya di sini di bawah. Nah, target yang paling jauh ya ini 110,659. Nggak tahu nih, nggak tahu mulus, nggak tahu nggak rencananya. Kalau mulus, ya alhamdulillah rezeki. Berarti kalau enggak ya bukan rezeki gitu. Kalau enggak, nanti kita tinggal nunggu setup baru aja. Setup barunya seperti apa? Apabila resisten ini ditembus, tinggal membalikan si Fibonacci-nya ini. Oke? Nah, itu beberapa penjelasan mengenai Fibonacci ini. Ya. Untuk saat ini ada yang mau bertanya nggak? Silakan kalau misalkan mau yang bertanya sebelum saya mengakhiri webinar ini karena udah 21.30 nih sebentar lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada?
webinar yang minggu kemarin Pak, videonya belum ada juga ya? Oh itu yang minggu kemarin itu saya tuh kemarin tuh sudah upload, bukan upload apa namanya Pos? sudah bukan di post, sudah di upload. Nah kan di convert dulu itu formatnya itu ini kan karena menggunakan Telegram jadi formatnya itu berbeda. Biasanya kan menggunakan format MP4 tapi yang di Telegram ini karena memorinya kecil jadi apa lupa. Nah saya sudah convert, sudah berhasil tapi pas di upload loading terus. Coba nanti saya akan coba lagi nanti sekalian sama yang ini. Insya Allah saya akan share ke teman-teman yang mengikuti webinar. Ya, Ya, kasih oke, Pak. sama-sama. Ada yang lain tanya? Kalau nggak ada, terima kasih ya buat semuanya. Webinar menggunakan Fibonacci. Sampai berjumpa lagi di webinar berikutnya. Materinya saya lupa untuk minggu depan, tapi insya Allah uh, masih sekitar teknikal dan sistem untuk trading ya. Buat teman-teman yang mau mengikutinya seperti biasa, nanti mengurus form registrasi, diisi gitu data-datanya. Terus nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya seputar Fibonacci yang ini yang belum paham, bisa japri ke saya langsung aja ya. Eh, Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh.